wabarakatuh. Psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Lia dengan NIM 0603521063. Hari ini saya membahas salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Ludwig Binswanger. Siapakah Ludwig Binswanger? Dia adalah psikiater dan penulis Swiss yang menerapkan prinsip fenomenologi eksistensial. Biografinya, Ludwig Bingers lahir pada tanggal 13 April 1881 di Kreuzinge, Swiss, di tengah keluarga yang memiliki tradisi kedokteran dan juga psikiatri kuat. Kakeknya adalah pendiri Belief Satrium di Kreuzigen pada tahun 1857. Ayahnya, Robert, adalah direktur sanatorium tersebut. Saat Anna dirawat di sana, pamannya, Otto, adalah penemu penyakit yang mirip seperti Alzheimer yang kemudian dikenal dengan penyakit Bingers. Pamannya adalah salah seorang dokter yang merawat Friedrich Nietzsche. Ludwig Bingers meraih gelar sarjana kedokteran di University of Zurich pada tahun 1907. Dia belajar di bawah bimbingan Carl Jung dan jadi asisten Jung dalam Freudian Society. Seperti halnya Jung, dia juga lebih terpengaruh Eugen Bleuler yang menemukan istilah schizophrenia. Jung mengenalkan Bingers dengan Freud pada tahun 1907. Pada tahun 1911, Bingers diangkat sebagai direktur medis Belief Sanatorium. Tahun berikutnya, ia jatuh sakit dan mendapat kunjungan dari Freud yang jarang tinggal di Wina. Persahabatan mereka ini berjalan sampai Freud wafat pada tahun 1939. Di awal tahun 1920-an, Bingers sangat tertarik pada pemikiran Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Martin Buber. Inilah yang kemudian membuat dia lebih tertarik pada perspektif eksistensial ketimbang perspektif Freudian. Namun, kita dapat mengatakan bahwa pada tahun 1930 sebagai awal kemunculan terapi eksistensial. Pada tahun 1943, dia menerbitkan buku utamanya berjudul Grundfragen aus Archaismis Menschlichen Daseins yang sampai saat ini belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1956, Bingers berhenti menjadi direktur sanatorium setelah menduduki posisi tersebut selama 45 tahun. Dia kemudian melakukan studi dan menulis sampai meninggal pada tahun 1916. Teori dan pemikirannya. Inti dari teori Ludwig Bingers yaitu mengenai psikologi eksistensial yang berfokus pada hal analisis eksistensial. Menurut Bingers, analisis eksistensial merupakan kajian psikologi untuk mengungkapkan eksistensi manusia pada taraf empiris. Belum Bingers, seorang filsuf Jerman, Heidegger juga telah menggunakan istilah analisis eksistensial, namun bukan untuk mengacu pada metode atau pendekatan empiris, melainkan filosofis. Ada beberapa dasar teori yang ditemukan oleh Ludwig Bingers, yaitu yang pertama ada
Fenomenologi merupakan studi mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang dicetuskan oleh Edmund Husserl. Fenomena sendiri adalah seluruh isi kesadaran, yaitu benda-benda, kausalitas, hubungan, peristiwa, hasil pemikiran, fantasi, citraan, kenangan, perasaan, dan lain sebagainya. Fenomenologi berupaya untuk membiarkan pengalaman-pengalaman tersebut muncul dalam kesadaran sehingga dapat dideskripsikan tanpa ada batas. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka diri terhadap pengalaman yang menerimanya. Kaum fenomenologis menolak psikologi eksperimental dan B.F. Skinner yang menganggap kesadaran tidak ada sama sekali. Kaum fenomenologis berpendapat bahwa manusia tidak pernah bisa keluar dari subjektivitas karena merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh objektivitas itu sendiri. Artinya, pengalaman yang terjadi tidak hanya merupakan sebuah objektivitas yang menyangkut hal-hal material, namun juga merupakan hal-hal yang bersifat subjektif yang merupakan kesadaran akan dirinya yang memiliki pengalaman tersebut. Fenomenologi juga merupakan pendekatan interpersonal yang menggunakan sekelompok peneliti untuk menggabungkan perspektif sehingga terbentuk pengalaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang disebut intersubjektivitas. Yang kedua ada eksistensi. Sartre mengatakan eksistensi kita mendahului esensi kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Manusia memiliki pilihan mengenai bagaimana menjalani hidup dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Manusia masing-masing memiliki modal yang beraneka ragam, namun memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri sendiri. Yang ketiga ada desain. Desain adalah istilah yang banyak digunakan oleh kalangan eksistensialis dalam mengartikan eksistensi manusia. Sebutan lain untuk desain yaitu diartikan sebagai keterbukaan oleh Hinger. Sedangkan Sartre mengartikan desain sebagai ketiadaan. Unsur utama dalam desain menurut Hinger yaitu kepedulian. Lalu yang selanjutnya ada keterlemparan. Kelemparan yang dimaksud yaitu kita ada di alam semesta ini bukan karena keinginan kita sendiri. Kita seperti sudah tersetting secara sosial ketika kita membiarkan diri kita menjadi budak masyarakat. Disitulah kita mengalami keterjatuhan. Bingers mengikuti filosofi Martin Buber menambahkan satu catatan yang lebih positif dalam ide keterjatuhan ini. Jika desain adalah keterbukaan, maka manusia harus saling terbuka satu sama lain. Kita tidak bisa menutup diri sebagaimana yang dikehendaki oleh sebagian eksistensial. Bingers melihat potensi ini sebagai bagian intrinsik dalam desain. Yang terakhir ada kecemasan. Eksistensialisme terkenal karena keyakinannya bahwa hidup itu sulit. Dunia fisik maupun kesengsaraan, sebagaimana juga kita menawari kita kesenangan. Dunia sosial bisa mengiring kita pada kekecewaan. Kecemasan bukanlah gangguan yang semestara yang bisa dihilangkan oleh nasihat ataupun terapis. Dia adalah bagian dari hakikat Anda sebagai manusia. Lalu ada teorinya.
yaitu yang pertama rasa bersalah. Rasa bersalah adalah kekecewaan terhadap sesuatu yang telah kita lakukan atau belum sempat kita lakukan yang membuat orang lain sengsara. Di saat kita hanya memilih jalan selamat tanpa berkeinginan atau berusaha untuk mewujudkan, di sanalah rasa sesal yang mendalam muncul. Lalu selanjutnya ada kematian. Saat menyadari bahwa betapa cepat kematian, maka kita jadi tahu bahwa waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali lagi. Lalu selanjutnya ada keotetikan. Dalam hidup yang baik disebut jalan hidup yang otentik, yang mengerti bahwa kita sadar akan diri kita sendiri. Artinya kita hidup dengan keterlibatan, kasih sayang, dan juga komitmen. Lalu yang selanjutnya ada ketidak-otentikkan. Orang yang hidup tidak otentik lagi telah menukar keterbukaan dengan ketertutupan, kedinamisan dengan statis, kemungkinan dengan aktualitas. Maka orang yang jalan hidupnya tidak otentik bukan lagi menjadi namun apa adanya. Lalu ada struktur esensial. Ada di dunia, desain. Lalu yang kedua ada mampu dunia, kemungkinan dalam manusia. Yang ketiga ada dasar eksistensi. Lalu ada rancangan dunia, ada cara-cara ada di dunia, dan juga eksistensial. Eksistensial itu sifat yang melekat dalam setiap eksistensi manusia. Lalu ada sifat-sifat eksistensial. Yang pertama ada spasialitas eksistensi. Spasialitas tidak sama dengan ruang fisik. Keterbukaan dan kejelasan merupakan sifat spasialitas yang sejati dalam dunia manusia. Contohnya, saya lebih terbuka kepada karyawan saya yang jauh lebih jelas daripada tetangga saya. Lalu yang kedua ada temporalitas eksistensi. Temporalitas bukan waktu dan juga bukan merangkaikan titik sekarang yang tanpa akhir seperti dalam fisika. Waktu digunakan untuk dihabiskan sebagaimana yang dikehendaki orang. Waktu pada manusia juga bersifat dapat didatakan. Kita menggunakan kata-kata seperti sekarang, dahulu, dan kapan untuk mewujudkan waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Lalu ada badan. Badan didefinisikan sebagai ruang lingkup badania dalam pemenuhan esensial manusia. Badan tidak terbatas pada apa yang ada dalam kulit, tetapi meluas sepanjang hubungan individu dengan dunia. Lalu yang keempat ada eksistensi manusia di dunia sebagai milik bersama. Psikologi eksistensial kadang-kadang dituduh sebagai solipsitik, yakni memandang setiap individu hidup tertutup dalam dunia pribadi sendiri, tidak tahu-menahu tentang dunia tempat orang lain hidup. Esensial manusia tidak pernah bersifat pribadi, kecuali dalam kondisi patologis tertentu. Esensial manusia selalu merupakan berbagai dunia satu sama lain. Lalu yang kelima ada situasi hati dan juga penyesuaian. Lalu ada karya dan tulisannya. Yang pertama ada Gerframen dan Erkensitis Mensichelis Disease pada tahun 1962 yang diterjemahkan Inggris ringkas, Being in the World. Lalu yang kedua ada Erlangen and Sigmund Freud 1956, Sigmund Freud Reminiscences of a Friendship, dan masih banyak lagi.
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Maulida dengan nomor induk mahasiswa 0603521059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh psikologi humanistik yaitu Martin Heidegger. Berikut penjelasannya. Martin Heidegger 1889 sampai 1976. Lahir di negara bagian Baden di Jerman pada tanggal 26 September 1889 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1976 di usianya yang ke-86 tahun. Ia adalah seorang filsuf asal Jerman. Ia adalah salah satu asisten Husserl di Freiburg. Martin Heidegger memperluas interpretasi fenomenologis tersebut. Heidegger tidak lama mengikuti pendidikan seni Mari Jesuit, kemudian menjalani pelatihan selama 2 tahun sebagai pendeta diosesan di Freiburg. Filosofi tentang Being and Time 1927. Karya terpenting Heidegger adalah Being and Time, German Sein und Zeit 1927. Walaupun karyanya yang terbit hanyalah sepertiga dari total rencana semuanya, sebagaimana tampak dalam pengantarnya, namun karya ini menunjukkan salah satu titik balik dalam filsafat kontinental. Karya ini berpengaruh mulia dan lapang serta sedang menjadi noda satu karya yang sangat banyak dikatakan pada ratus tahun ke-20. Banyak paham filsafat seperti eksistensialisme dan dekonstruksi yang berhutang banyak pada Being and Time. Dalam karya ini, Heidegger mempertanyakan definisi dari hadir. Apa definisinya bila suatu entitas dituturkan hadir? Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan mendasar dalam cakupan wilayah ontologi. Karya utamanya Being and Time didedikasikan bagi Husserl, namun karya tersebut berisi benih-benih ketidaksepakatan mereka berikutnya. Pada intinya, Husserl menekankan studi filsafat sebagai kajian tentang kesadaran, sedangkan Heidegger menekankan filsafat sebagai studi tentang kemenjadian. Heidegger menulis bahwa manusia terasingkan dari kemenjadian mereka sendiri. Ia membedakan antara kemenjadian sebagai kata benda dan kemenjadian sebagai kata kerja. Ia berpendapat bahwa sepanjang sejarah manusia telah terikat pada kemenjadian sebagai benda atau objek. Namun, mereka terasingkan dari kemenjadian sebagai kehidupan. Heidegger menggunakan fenomenologi sebagai suatu cara untuk kembali tindakan kemenjadian. Fenomenologi berasal dari kata Yunani yang berarti mengungkapkan dirinya, memungkinkan fenomena dapat dipahami. Jika kita tidak memaksanya menjadi struktur-struktur yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan demikian bagi Heidegger esensi psikologi adalah mempelajari noda khusus kemenjadian seseorang di dunia, karena jika manusia terasingkan dari kemenjadian mereka sendiri, mereka menjalani hidup yang terasingkan dan terpecah secara psikologis, dan akhirnya jatuh dalam eksistensi psikolitik. Heidegger mengkategorikan eksistensi manusia dalam 3 sifat dasar yang saling berinteraksi berikut. Yang pertama, suasana hati atau mood. Suasana hati atau perasaan, manusia tidak memiliki suasana hati itu sendiri. Kita adalah kebahagiaan, kita adalah kesedihan. Yang kedua, pemahaman. Alih-alih akumulasi abstraksi konseptual, eksistensi manusia harus dikaji sebagai upaya untuk memahami kemenjadian kita. Heidegger menggambarkan upaya tersebut sebagai berdiri terbuka di hadapan dunia sehingga kita dapat mengintematisasi konfirmasi kita tentang kebenaran atau kepalsuan pengalaman kita, yakni dengan demikian kita menjadi diri yang sejati. 3. Percakapan. Berakar dalam keheningan internal individu, percakapan sebagai bahasa menjadi alat untuk mengetahui tentang diri kita sebagai wujud hidup. Heidegger berpendapat bahwa kita benar-benar mencapai kesejatian hanya setelah kita menyesuaikan diri kita dengan konsep kematian dan
Menginternalisasi makna subjektif kematian. Kecemasan adalah ketakutan akan ketidakkemenjadian, yaitu antitesis dari kemenjadian yang diakibatkan oleh ketidakmauan individu menghadapi kematian dengan menerima dan memahami bahwa kita memiliki batas waktu. Kita mulai menembus inti eksistensi kita walaupun samar-samar tentang kemenjadian kita. Fenomenologi Husserl dan Heidegger menghasilkan suatu strategi untuk mempelajari individu sebagai manusia esensial. Bersama-sama eksistensialisme dan fenomenologi memberikan substansi filsafat dan arah metodologis bagi gerakan mazhab ketiga sebagai suatu sistem psikologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakia Delia dengan NIM 0603521063. Hari ini saya mau membahas salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Charlotte Bachler. Nama panjangnya adalah Charlotte Melakowski. Dia lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 20 Desember 1893. Ibu Charlotte adalah bernama Rose. Dia adalah seorang musisi, sementara ayahnya bernama Walter adalah seorang arsitek. Charlotte menikah dengan Kurt Bachler pada tahun 1916 dan melahirkan putri pertamanya pada 1917. Dia juga punya anak pada tahun 1919. Lalu Bachler menerima gelar S1-nya pada tahun 1915 dari Universitas Berlin dan PhD-nya pada tahun 1918 dari University of Munich. Suaminya, Kurt, dimasukkan ke dalam penjara karena pendapat anti-Nazi, tapi Charlotte bisa membebaskannya dan mereka pindah ke Amerika Serikat. Dia mendapatkan kewarganegaraan Amerika di tahun 1945. Setelah kontribusi-kontribusinya pada gerakan kemanusiaan dan risetnya dalam pembangunan jangka hidup psikologi, Charlotte Bachler kembali ke Jerman di mana dia meninggal pada 3 Februari 1974 di Stuttgart, Jerman Barat. Kontribusi di bidang psikologi. Penelitian Bachler berfokus pada remaja dan juga bayi. Dia menggunakan buku harian untuk meneliti para remaja dan mendapati bahwa bayi sudah disengaja dan ingin tahu bahkan pada bulan-bulan pertama mereka. Bachler mengembangkan tes untuk menilai perkembangan anak yang masih dalam praktek saat ini. Sementara ketika dia di US mendirikan sebuah klinik bimbingan anak di Worcester, dia kemudian bekerja sebagai psikolog klinis. Teori dan klinisnya cocok dengan Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dia kemudian bekerja dengan Maslow dan juga Rogers sebagai kontributor utama gerakan humanistik. Pada tahun 1970, Bachler memimpin konferensi internasional tentang psikologi humanistik di Amsterdam, Belanda. Teori Bachler tentang tujuan hidup adalah sama dengan yang dikenal Maslow ini hierarki. Yang pertama, kecerdasan untuk berjuang untuk kepuasan pribadi dalam seks, cinta, pengakuan, ego. Yang kedua ada kecenderungan terhadap adaptasi yang membatasi diri dengan tujuan menyesuaikan diri menjadi bagian dan memperoleh keamanan. Yang ketiga, kecenderungan untuk mengekspresikan diri sendiri dan kreatif. Prestasi 4. Kecenderungan untuk berbaur atau mempertahankan ketertiban. Teori tahap perkembangan. Menurut teori Bachler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan dan dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam hidup diri mereka
dan dunia. Aktualisasi diri melalui pengalaman-pengalaman yang muncul dari kreativitas masing-masing individu. Lebih menekankan pada peran aktif individu melalui inisiatif-inisiatif mereka sendiri untuk memenuhi tujuan hidupnya. Tahap perkembangan individu yang pertama, ada fase yang pertama itu ada pada umur 0 sampai 15 tahun, yaitu pertumbuhan biologis progresif anak di rumah. Dia hidup berpusat pada kepentingan yang sempit seperti sekolah dan juga keluarga. Fase kedua ada umur 16 tahun sampai 27 tahun, pertumbuhan biologis berlanjut, kedewasaan seksual dan perluasan aktivitas, penentuan diri, serta meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Fase ketiga ada pada umur 28 tahun sampai 47 tahun, stabilitas biologis yaitu periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif serta banyak hubungan personal dan juga sosial. Fase keempat itu pada umur 48 tahun sampai 62 tahun, yaitu kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi, kemudian transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis yaitu periode introspeksi. Fase yang terakhir itu pada umur 63 tahun dan juga ke atas, yaitu penurunan biologis, peningkatan penyakit, mengundurkan diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencapaian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan, dan juga kegagalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan psikologi humanistik yang bertokoh Aldous Huxley. Aldous Leonard Huxley, tanggal 26 Juli 1894 sampai tanggal 22 November 1963 adalah penulis, filsuf Inggris dan anggota keluarga Huxley yang cukup terkenal. Ia terkenal atas novel-novelnya seperti Brave New World yang berlatar di London era distopia. Buku non-fisiknya seperti The Doors of Perception dan menjabarkan pengalaman setelah mengkonsumsi obat psikedelik, dan serangkaian esainya pada awal karirnya. Huxley menjadi penyunting majalah Oxford Poetry dan menulis cerpen dan puisi. Ia kemudian menulis catatan perjalanan, cerita, dan naskah film. Ia menghabiskan separuh akhir hidupnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Sejak 1937 sampai meninggal dunia pada tahun 1962, setahun sebelum meninggal, ia diangkat sebagai Companion of Literature oleh Royal Society of Literature. Huxley adalah seorang humanis, pasifis, dan satiris. Huxley kemudian tertarik dengan hal-hal spiritual seperti parapsikologi dan mistisisme filosofis, khususnya universalisme. Menjelang akhir hidupnya, Huxley diakui secara luas sebagai salah satu intelek berpengaruh pada masa itu. Huxley Robert 1975 menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seorang. Proses pendidikan nonverbal seyaknya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi. Betapapun agar seorang bisa mengetahui makna hidup dalam kehidupan yang nyata, mereka harus membekali dirinya dengan suatu kebijakan hidup, kreativitas, dan mewujudkan dengan langkah-langkah yang bijaksana. Dengan cara ini, Huxley menekankan pendidikan nonverbal dimulai sejak usia dini hingga tingkat tinggi. Tujuannya, pendidikan nonverbal memiliki kemampuan menghargai setiap pengalaman, menjadi manusia yang berbudaya, dan memiliki moral kemanusiaan, memiliki banyak strategi dalam menapaki kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasya Dika Putri dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi humanistik menurut Gordon Allport. Yang pertama ada biografi dari Gordon Allport. Gordon Willard Allport lahir pada 11 November 1897 dan meninggal pada 9 Oktober 1967. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika.
Allport adalah salah satu psikolog pertama yang fokus pada studi tentang kepribadian dan sering disebut sebagai salah satu tokoh pendiri psikologi kepribadian. Dia berkontribusi pada pembentukan skala nilai dan menolak keduanya, yaitu psikoanalitik pendekatan kepribadian yang menurutnya sering terlalu dalam, interpretatif, dan perilaku pendekatan yang menurutnya tidak memberikan interpretasi yang cukup dalam dari data mereka. Alih-alih pendekatan populer ini, ia mengembangkan teori elektrik berdasarkan sifat. Dia menekankan keunikan setiap individu dan pentingnya konteks saat ini sebagai lawan dari sejarah masa lalu untuk memahami kepribadian. Allport tumbuh dalam keluarga yang religius dan pekerja keras yang membantunya membangun etos kerja yang kuat. Dia lahir di Montezuma, Indiana, dan merupakan anak bungsu dari 4 putra John Edward dan Nellie Edith Wise Allport. Ketika Gordon Allport berumur 6 tahun, keluarganya sudah berpindah-pindah berkali-kali dan akhirnya menetap di Ohio. Pendidikan awalnya adalah di Sekolah Umum Cleveland, Ohio. Selanjutnya, ada psikologi kepribadian menurut Gordon Allport. Bagi Allport, kepribadian adalah organisasi yang dinamis yang berada dalam sistem psikofisik masing-masing individu yang menentukan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Dalam definisi ini, psikolog menekankan bahwa kepribadian berbeda pada setiap individu. Allport berpikir bahwa studi kepribadian hanya dapat dilakukan dari sudut pandang empiris. Salah satu motivasi manusia ada hubungannya dengan kepuasan kebutuhan hidup biologis. Perilaku manusia ini didefinisikan oleh Allport sebagai operasi oportunistik dan menurutnya dicirikan oleh reaktivitasnya, oleh orientasinya ke masa lalu, dan dengan memiliki konotasi biologi. Allport juga berpikir bahwa fungsi oportunistik tidak terlalu relevan untuk memahami sebagian besar perilaku manusia. Menurut sudut pandangnya, perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu yang berbeda, yang lebih merupakan operasi sebagai bentuk ekspresif diri. Gagasan baru ini mendefinisikannya sebagai fungsinya sendiri atau yang disebut dengan proprium. Selanjutnya ada proprium. Untuk menunjukkan bahwa fungsi oportunistik tidak memainkan peran yang begitu penting dalam pengembangan kepribadian, Allport berfokus untuk mendefinisikan secara tepat konsep diri atau propriumnya. Untuk menggambarkannya, ia bekerja dengan dua perspektif, yaitu fenomenologis dan fungsional. Dari perspektif fenomenologis, ia menggambarkan diri sebagai sesuatu yang dialami, yaitu yang terasa. Menurut ahli, diri terdiri dari aspek-aspek pengalaman yang dianggap penting oleh manusia. Dan dalam hal perspektif fungsional, diri memiliki 7 fungsi yang muncul pada saat-saat tertentu dalam kehidupan. Yang pertama ada sensasi tubuh selama 2 tahun pertama. Yang kedua ada identitas diri selama 2 tahun pertama. Yang ketiga ada harga diri antara 2 dan 4 tahun. Yang keempat ada perpanjangan diri sendiri antara 4 dan 6 tahun. Kelima ada citra diri antara 4 dan 6 tahun. Keenam ada adaptasi rasional antara 6 dan 12 tahun. Dan yang terakhir ada perjuangan diri atau perjuangan, yaitu setelah usia 12. Selanjutnya ada teori sifat. Allport dalam teorinya mengajukan perbedaan antara fitur individual dan fitur umum. Yang pertama adalah sifat-sifat yang berlaku untuk seluruh kelompok orang yang memiliki budaya, bahasa, atau asal etnis yang sama. Dan yang kedua adalah sifat-sifat yang membentuk seperangkat disposisi pribadi berdasarkan pengalaman individu. Untuk menguji teorinya, Allport menggunakan apa yang ia sebut sebagai metode ideografi yang tidak lebih dari serangkaian metode yang difokuskan pada studi satu individu, baik melalui wawancara, analisis surat, ataupun buku harian, di antara elemen-elemen lain. Saat ini, metode ini dikenal sebagai kualitatif. Meskipun demikian, Allport juga mengakui keberadaan ciri-ciri umum dalam budaya apapun. Bagi Allport, individu-individu yang memiliki proprium yang berkembang dengan baik, di samping serangkaian disposisi yang kaya, berarti telah mencapai kematangan psikologis. Istilah ini telah digunakan oleh psikolog untuk menggambarkan kesehatan mental. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari teori-teori tersebut. Untuk menggambarkan kepribadian, Gordon Allport menyoroti 4 poin penting. Yang pertama, dalam postulat mereka, penekanan ditempatkan pada individualitas untuk studi kepribadian. Kedua, perilaku manusia dijelaskan dari beberapa perspektif.
Di sisi lain, pada level metodologis, ia membela dimensi perilaku ekspresif sebagai indikator kepribadian, dan akhirnya ia menginterpretasikan ulang konsep dirinya untuk menafsirkan perilaku individu. Yang terakhir ada karya-karya dari Gordon Allport. Yang pertama ada Studies in Expressive Movement tahun 1933. Yang kedua ada Personality, A Psychological Interpretation tahun 1937. Ketiga ada The Use of Personal Documents in Psychological Science tahun 1942. Yang keempat ada The Psychology of Rumor tahun 1947. Yang kelima ada The Individual and His Religion tahun 1950. Keenam ada The Nature of Prejudice tahun 1954. Ketujuh ada Becoming, Basic Considerations for a Psychology of Personality tahun 1955. Dan yang terakhir ada Pattern and Growth in Personality tahun 1961. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Maulida dengan nomor induk mahasiswa 0603521059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tokoh psikologi humanistik, yaitu Carl Roger. Berikut penjelasannya. Carl Roger. Carl Ransom Roger lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago, dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di usia yang ke-85 tahun. Ayahnya adalah insinyur sipil, sementara ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dilahirkan sebagai anak keempat dari 6 bersaudara, sejak kecil mulai mengembangkan kecerdasan yang tidak biasa. Sudah bicara sebelum tiba di taman kanak-kanak. Studinya dilakukan di lingkungan keagamaan dan tradisional sebagai anak lelaki altar di rumah pendeta Jim Play. Bertahun-tahun kemudian, dia akan pindah ke New York untuk mulai belajar pertanian, suatu disiplin yang dengan cepat ia tinggalkan untuk belajar sejarah dan teologi. Selama bertahun-tahun itu, perjalanan ke Beijing untuk berpartisipasi dalam konferensi Kristen membuatnya ragu-ragu akan kepercayaannya sebagai seorang religius. Pengalaman itu membantunya untuk mendaftar dalam program psikologi klinik di Universitas Columbia. Carl Ransom Roger, dia adalah salah satu psikolog paling berpengaruh dalam sejarah. Menjadi salah satu pendiri dari kedua pendekatan psikologi humanistik bersama dengan Abraham Maslow serta psikoterapi penelitian. Diposisikan oleh American Psychological Association atau APA sebagai psikolog terpenting ke-6 abad ke-20 dan yang kedua di antara dokter kedua setelah Sigmund Freud. Sepanjang karirnya, ia telah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya untuk psikologi dan karyanya. Di antaranya menonjol penghargaan kontribusi ilmiah distinguished oleh APA sendiri. Ia mendaftar di Teacher College di universitas yang sama, menerima gelar master pada tahun 1928. Menjabat sebagai direktur masyarakat untuk pencegahan kekejaman anak di Rochester. 3 tahun kemudian, dia akan mendapatkan gelar PhD. Pada awal 1939, Rogers akan menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Perawatan Klinis Masalah Anak. Hasil dari banyak penelitian berdasarkan teori-teori seperti yang dari Otto Rank dan arus seperti eksistensialisme, pekerjaan itu akan berfungsi untuk mendapatkan kursi psikologi klinis di Ohio State University. Pada tahun 1956, ia menjadi presiden American Academy of Psychotherapists, dan pada tahun 1957 ia memperoleh kursi psikologi dan psikiatri di University of Wisconsin, menerbitkan tentang menjadi orang. Pada tahun 1964, ia meninggalkan pengajaran untuk pindah ke Institut Ilmu Perilaku Barat di California. 3 tahun kemudian, ia akan mempublikasikan hasil pengalamannya di Departemen Psikiatri. Dengan buku itu, Hubungan Terapi dan Dampaknya, sebuah studi tentang skizofrenia
skizofrenia. Teori utama, yaitu yang pertama, terapi yang berpusat pada klien. Roger adalah pencipta terapi yang berpusat pada klien. Singkatnya, ini berbicara tentang pentingnya setiap orang untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi. Dari saat pertama, ia memilih untuk memanggil pasien sebagai klien, yang kepadanya seorang psikolog yang penuh kasih dan perhatian membiarkannya mengendalikan terapinya. Untuk metode ini, Rogers memperkenalkan teknik yang disebut refleks. Di dalamnya, terapis mencerminkan pikiran dengan mengulangi apa yang dikatakan klien. Ini meningkatkan mendengarkan secara efektif. Ini meningkatkan mendengarkan secara aktif. Yang kedua adalah teori diri. Tujuan arus humanis adalah studi tentang filsafat seperti fenomenologi atau eksistensialisme. Ini fokus pada topik-topik seperti diri, orang, keberadaan, dan pengalaman mereka dengan dunia. Salah satu teori Rogers didasarkan pada fakta bahwa orang atau organisme dilahirkan dengan kecenderungan memperbarui melalui eksperimen. Untuk pengembangan subjek, penulis menjelaskan konsep diri atau diri yang diciptakan melalui pengalaman dan persepsi bahwa makhluk menerima baik dari lingkungan maupun dari yang lain untuk membentuk dunia mereka sendiri. Himpunan pengalaman ini disebut bidang fenomenologis. Orang yang berhasil memperbarui diri mereka sendiri melalui pengalaman didefinisikan dengan istilah berfungsi penuh, asumsi ideal untuk dicapai. Ia bekerja di beberapa tempat. Yang pertama, perawatan klinis masalah anak. Kedua, konseling psikoterapi, konsep baru dalam praktek. Ketiga, terapi yang berpusat pada klien, praktek saat ini, implikasinya, dan teori. Keempat, kondisi yang diperlukan dan perubahan kepribadian terapi. Kelima, teori terapi, kepribadian, dan hubungan interpersonal yang dikembangkan dalam kerangka yang berpusat pada klien. Yang keenam, tentang menjadi orang, pandangan seseorang ahli terapi psikoterapi. Yang ketujuh, kebebasan untuk belajar, pandangan tentang pendidikan yang mungkin. Yang ke-8, di grup pertemuan. Yang ke-9, tentang kekuatan pribadi, kekuatan batin, dan dampak revolusionernya. Yang ke-10, A Way of Being, Baston, Houghton, Mifflin. Yang ke-11, orang ke orang, masalah menjadi manusia. Yang ke-12, kondisi yang diperlukan dan cukup perubahan kepribadian terapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nurhajah, mahasiswa Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0603521060. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi humanistik dan beserta tokohnya. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik biasa disebut juga dengan psikologi kemanusiaan. Ia adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi pada diri manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu tokoh psikologi humanistik, yaitu George Collie. George Collie mengemukakan bahwa setiap manusia dengan caranya tersendiri merupakan seorang peneliti. Penasaran? Yuk simak. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai George Collie, saya akan membahas tentang biografi singkat George Collie. George Collie lahir di Perth, tidak jauh dari Kansas, pada tanggal 28 April 1905.
dan ia wafat pada tanggal 6 Maret 1967 pada umurnya yang ke-61 tahun. Ia merupakan seorang anak pendeta dari gereja Presbyterian, dan beliau meraih gelar sarjana muda pada tahun 1926 di anggota fisika dan matematika, serta ia mendapatkan gelar master di anggota sosiologi dari Universitas Kansas. Selanjutnya, beliau menerima gelar sarjana muda dari Universitas Edinburgh dalam anggota psikologi. Pada tahun 1931, beliau menerima gelar dokter di anggota psikologi dari Universitas Iowa dan menjadi pengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College pada tahun 1931. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori konstruk personal, yaitu teori yang dikemukakan oleh George Coley sendiri. Teori yang dimaksud itu adalah bagaimana setiap individu secara unik mempersepsi, menginterpretasi, dan mengkonseptualisasi dunia. Yang pertama, ada struktur. Dalam teori kepribadian Coley yang menjadi kunci variabel struktural dari teorinya adalah konstruk personal. Konstruk merupakan elemen pengetahuan. Konsep dari konstruk digunakan untuk menginterpretasikan dan mengategorisasikan suatu peristiwa. Yang selanjutnya mengenai tipe dan sistem konstruk. Coley membedakan tipe konstruk menjadi dua tipe yang berbeda. Yang pertama verbal, yang kedua praverbal. Konstruk verbal dapat diekspresikan dalam kata-kata, sedangkan konstruk praverbal digunakan meskipun orang tersebut tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikannya. Yang selanjutnya mengenai proses. Aspek proses dari teori konstruk personal Coley secara radikal terpisah dari teori tradisional. Hal ini disebutkan psikologi konstruk personal tidak menerjemahkan istilah motivasi, dorongan, dan kebutuhan. Selanjutnya mengenai mengantisipasi peristiwa. Coley menyebutnya dengan istilah postulat fundamental dari teori konstruk personal. Menurut istilah ini, proses psikologi seseorang disalurkan melalui cara mereka mengantisipasi peristiwa. Orang menggunakan konstruk personal mereka untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya mengenai kecemasan, ketakutan, dan ancaman. Kecemasan adalah kemampuan untuk mengenali bahwa suatu peristiwa yang dihadapi oleh seseorang berada di luar jangkauan kenyamanan pada sistem konstruk seseorang. Sedangkan ketakutan terjadi ketika konstruk baru muncul yang tampaknya akan masuk dalam sistem konstruk individu. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan saya mengenai George Coley. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan semoga mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasya Dika Putri dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi humanistik menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada biografi dari Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April tahun 1908 dan meninggal pada 8 Juni 1970. Beliau adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Harold Maslow adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya adalah imigran Yahudi dari Rusia yang tidak berpendidikan. Maslow muda pertama kali belajar hukum di City College of New York atau CCNY, tetapi setelah 3 semester ia pindah ke Cornell dan kemudian kembali lagi ke CCNY.
Pria kelahiran 1 April 1908 yang lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat ini mulai mengajar penuh waktu di Brooklyn College sejak tahun 1937. Selama masa itu, ia banyak bertemu dengan para intelektual Eropa yang berimigrasi ke Amerika Serikat dan Brooklyn pada khususnya, seperti Adler, Fromm, Harney, serta beberapa psikolog Gestalt dan Freudian. Selanjutnya yaitu teori humanistik dan aktualisasi diri. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya. Setelah Perang Dunia Kedua, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog-psikolog sebelumnya tentang pikiran manusia. Walau tidak menyangkal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikir manusia. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dari sudut pandang motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak memerlukan motivasi lagi. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau dasar, kedua kebutuhan akan rasa aman, ketiga kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maslow menyebut 4 kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan harga diri dengan sebutan homeostatis, kemudian berhenti dengan sendirinya. Maslow memperluas cakupan prinsip homeostatik ini kepada kebutuhan-kebutuhan tadi, seperti rasa aman, cinta, dan harga diri yang biasanya tidak kita kaitkan dengan prinsip tersebut. Maslow juga menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan ini sudah ada sejak lahir persis sama dengan insting. Yang selanjutnya ada kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologik atau kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan atau defisi sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga sebagai kebutuhan dasar atau basic needs, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim atau misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Selanjutnya ada kebutuhan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang semakin negatif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai.
Setiap orang pasti ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun pasti ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti inilah akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbullah kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama adalah kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi, seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Yang terakhir ada karya-karya dari Abraham Maslow. Yang pertama ada A Theory of Human Motivation tahun 1943. Yang kedua ada Motivation and Personality tahun 1954. Ketiga ada Toward Psychology of Being tahun 1962. Keempat ada Religions, Values, and Peak Experience tahun 1964. Kelima ada Maslow on Management tahun 1965. Dan yang terakhir ada The Further Reaches of Human Nature tahun 1971. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan psikologi humanistik yang bertokoh Rollo May. Rollo May dilahirkan pada 21 April 1909 di Ohio, Amerika Serikat. Setelah beberapa waktu belajar di Michigan State, May terpaksa harus pindah dan masuk ke Oberlin College di Ohio. Setelah lulus, May pergi ke Yunani di mana dia mengajar bahasa Inggris di Anatolia College selama 3 tahun. Kemudian ia pergi ke Universitas Columbia di New York, di mana pada tahun 1949 ia menerima gelar PhD pertama dalam psikologi klinis yang pernah diberikan oleh universitasnya. May menunjukkan bahwa manusia adalah objek dalam artian manusia ada secara fisik, dan karena itu ada hal-hal yang terjadi pada manusia. May juga menyatakan bahwa manusia juga sebagai subjek. Manusia tidak secara tiba-tiba dapat berpengalaman melakukan sesuatu tanpa adanya penafsiran, penghargaan, dan membuat pilihan mengenai pengalaman tersebut. Orang yang sehat akan menggunakan kebebasannya untuk merangkul kehidupan dan mencapai potensi sepenuhnya. May terus mengakui bahwa ia membuat beberapa asumsi ontologis dan filosofis tentang apa artinya menjadi manusia pertama. Ia mengungkapkan bahwa semua organisme hidup berpotensi berpusat pada diri sendiri dan berusaha untuk mempertahankan pusat itu pada psikoterapi pasien yang terlibat dalam upaya tersebut. Kedua, manusia memiliki kebutuhan dan kemungkinan akan keluar dari keputusasaan untuk berpartisipasi dengan orang lain. Ilustrasinya dalam psikoterapi adalah ketika berjumpa dengan terapis, asumsi ontologis ini dapat memberikan kita struktural ilmu kepribadian mereka mendahului aktivitas analisis, dan pada gilirannya kegiatan analisis dapat membantu kita untuk menerangi mereka. Konsep dasar digunakan May adalah konsep eksistensialisme. Berikut ini merupakan konsep dasar eksistensialisme. 1. Being in the world. Kesatuan dasar pribadi dan di lingkungan dapat diartikan eksis di dunia, yang sering disebut dengan being in the world. Banyak orang menderita rasa cemas dan putus asa yang diakibatkan oleh alienasi diri sendiri atau dari dunianya. Being in the world membagi 3 model manusia, yaitu Wild, Mid Wild, Aging Wild. 2. Non-being. Being in the world menyesuaikan kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup
dianektis, namun kesadaran ini pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkan, yaitu non-being dan nothingness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Siti Fatimah Nurhaja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Arthur White Combs. Arthur White Combs, ia lahir pada tanggal 3 Juni 1912 dan ia wafat pada tanggal 21 Maret 1999. Ayahnya bernama Arthur White dan ibunya bernama Charlotte Combs. Ayahnya berprofesi sebagai dokter hewan. Ia menikah dengan Mildred Dennett Mitchell, seorang guru. Pada tanggal 23 September 1934, ia bercerai dan menikah dengan Susan Jane Scannell. Nah, anak-anaknya adalah Carol Andrea Hall, Peter Arthur, Lynn Ann, dan Erin Elizabeth. Pemikiran Combs. Combs mengemukakan 3 konsep. Yang pertama adalah konsep meaning atau konsep arti, yang kedua konsep persepsi, yang ketiga faktor penghambat potensi diri. Saya akan membahas satu persatu mengenai pemikiran Combs yang tadi ya. Yang pertama ada konsep meaning, yaitu konsep arti. Menurut konsep ini, belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Maksudnya, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya ada konsep persepsi. Nah, di konsep persepsi ini ada 2 hal. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu memahami perilaku atau persepsi. Menurut Combs, agar guru memahami perilaku siswa, guru harus mengerti persepsi mereka, pandangan mereka. Bahkan dalam pandangan humanistik, persepsi terkait dengan perilaku batiniah, tingkah laku inner, kayak perasaan dan lain-lain. Dan konsep persepsi yang kedua itu mengubah persepsi atau perilaku. Dia mengatakan bahwa jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus mengubah persepsi orang itu. Cara untuk mengubah persepsi siswa terkait erat dengan kemampuan guru menjelaskan pentingnya sesuatu, membuatnya memiliki makna bagi siswa, serta membuatnya terhubung dengan kehidupan siswa. Pemikiran Combs yang terakhir itu tentang faktor penghambat potensi diri. Ada 5 macam faktor penghambat potensi diri: keterbatasan fisiologi, keterbatasan kesempatan, keterbatasan kebutuhan manusia, konsep diri yang negatif, dan banyaknya tantangan dan ancaman. Tujuan pendidikan humanistik menurut Combs yaitu antara lain menciptakan program untuk mengembangkan keunikan potensi siswa. Selanjutnya, memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu, memperkuat perolehan keterampilan dasar, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya, mengenal pentingnya perasaan manusia, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti. Yang terakhir, mengajarkan siswa akan ketulusan dan menghargai orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian penjelasan saya mengenai Combs. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.